Pemirsa, jumpa kembali bersama Pendeta Hosea Editiono di program acara Air Kehidupan. Judul Air Kehidupan hari ini adalah konflik. Saudara, bagaimana mengatasi konflik? Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13b. 1 Korintus 10 ayat 13b. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Konflik tidak dapat terpecahkan dengan sendirinya. Konflik itu harus dihadapi dengan serius. Konflik akan semakin besar ketika kita ini misalnya membiarkannya begitu saja. Nggak apa-apa, biasa. Jika kita punya masalah dengan seseorang atau seseorang punya masalah dengan kita, ambillah inisiatif untuk menyelesaikannya. Kita harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Tidak usah pihak ketiga. Kita sendiri yang menghadapi konflik harus mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya. Kapan sebaiknya kita menyelesaikannya? Sesegera mungkin. Jadi ketika kita tahu, waduh, ini menjadi masalah nih, dengan kerendahan hati kita datangi, kita minta maaf. Jangan biarkan hari ini berlalu, luangkanlah waktu hari ini untuk mengatasinya. Menunda konflik hanya akan menjadi keadaan yang semakin lebih buruk. Kita tidak bisa hanya melihat masalah itu dari sudut pandang kita sendiri. Mungkin kita berpikir, nggak apa-apa, itu masalah kecil. Jangan sampai seperti itu. Kita tidak bisa memandang konflik itu dari sudut pandang kita sendiri. Kita harus melihatnya dari sudut pandang orang lain juga. Hari ini akan sangat sulit karena ini bukan sifat dasar manusia. Manusia biasanya memikirkan diri sendiri. Untuk memikirkan keberadaan orang lain itu memang tidak mudah. Tetapi ketika kita menghadapi konflik, mari kita memandang dari sudut pandang orang lain, lawan konflik kita itu. Kalau kita menjadi dia, bagaimana? Memecahkan masalah memerlukan perubahan cara pandang, di mana kita mengubah fokus dari melihat kepentingan kita menjadi melihat kepentingan orang lain. Kita juga memerlukan Tuhan untuk bekerja mengumpulkan segenap energi kita, kekuatan kita, untuk kita memampukan kita untuk memecahkan masalah yang ada. Ketika kita memahami pendapat orang lain dan kita bisa menerima pendapat orang lain, maka semakin sedikit konflik yang kita hadapi itu akan terjadi dalam hidup kita. Lalu bagaimana caranya belajar memahami orang lain? Ini memang sesuatu yang sulit. Bagaimana kita belajar memahami orang lain? Salah satu cara adalah mendengarkan. Banyak kali kita suka berbicara, tetapi jarang kita mau mendengarkan sejenak. Bagaimana kita menilai kemampuan mendengar kita? Berusahalah misalnya untuk menjadi pendengar yang baik. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Sebagian dari kita sangat ingin menunjukkan pendapat kita untuk membela diri. Kita bahkan tidak mau berhenti ketika kita menghadapi suatu masalah. Coba kita diam dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Tanyakanlah pada diri kita sendiri, apa kepentingan orang itu?
bagaimana caranya agar aku bisa memahaminya. Ketika kita marah, kita tenggelam dalam diri kita sendiri. Namun ketika kita berpikir seperti Yesus berpikir, kita akan mengerti kepentingan orang lain, bukan hanya kepentingan kita sendiri. Firman Tuhan berkata, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Kata Ibrani pasal 2 ayat yang ke-18. Jadi pemirsa, dengan demikian kita akan bisa memahami dan bebas dari konflik. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati aktivitas Anda. Sampai jumpa di program Air Kehidupan mendatang.